Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah KKA kita. Baiklah, sebelum kita mulai masuk lebih dalam lagi dalam ibadah KKA malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau mengundang hadirat Tuhan supaya hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali saat malam hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memulai ibadah KKA kami, kiranya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, terlebih sucikan kuduskan hati kami, supaya di acara ibadah kami KKA malam hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Tuhan, mari Roh Kudus pimpin dalam ibadah ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh merasakan kekuatan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami malam hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-10 di KKA kita. Kita masuk dalam pelajaran yang ke-10 di buku Menggapai Tujuan ini. Baiklah, dalam pelajaran 10 ini yaitu dengan tema komunitas yang baru. Pelajaran ini diambil dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 8, dan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pelajaran kita malam hari ini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu, apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata gereja? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam buku Bapak Ibu masing-masing jawabannya. Dan malam hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan bacakan dulu mengenai bacaan Alkitab malam hari ini, yaitu Lukas adalah seorang tabib yang menulis 2 kitab di dalam Perjanjian Baru. Kitab yang pertama tentang kehidupan Yesus, dan kitab yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Kitab ini menceritakan apa yang terjadi dengan kelompok kecil pengikut Yesus setelah ia kembali ke surga. Sebelum Yesus meninggalkan mereka, ia berjanji memberi mereka kuasa dari Allah untuk menggenapkan pekerjaan yang telah diberikannya kepada mereka. Di Yerusalem mereka mulai memberitakan tentang kebangkitan Kristus kepada orang lain. Allah membuktikan kebenaran perkataan mereka dengan mujizat. Mereka menjanjikan pengampunan dosa dan berkat dari Allah kepada mereka yang beriman kepada Yesus. Lukas ini menceritakan tentang ribuan orang yang menjadi pengikut Kristus pada hari-hari awal mula itu. Dia menceritakan bagaimana kumpulan orang percaya baru ini bertambah besar jumlahnya menjadi komunitas pengikut Kristus di seluruh dunia. Bacaan dari pelajaran ini menggambarkan komunitas orang percaya mula-mula.
juga menceritakan apa yang mereka kerjakan yang membantu mereka bertumbuh dalam iman mereka yang baru. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama-sama, berbagi makanan dan membagikan segala sesuatu yang mereka miliki. Mereka menghabiskan waktu berdoa dan mempelajari kebenaran yang diberikan Yesus kepada para rasulnya. Segala yang mereka lakukan adalah sebuah contoh untuk kita ikuti. Allah mengutus Musa ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ia memimpin mereka selama 40 tahun mengelilingi gurun pasir. Tetapi Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah yang ia janjikan kepada umat pilihannya. Sehingga Paulus harus mempersiapkan seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Kitab Ulangan adalah seri pesan perpisahan dari Musa kepada bangsa Israel. Di ayat-ayat tersebut ia mengingatkan mereka betapa setianya Allah dalam melindungi dan memberkati mereka. Ia memastikan agar mereka tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah sebagai umat pilihannya. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dia menulis surat 1 Petrus kepada kaum percaya yang tinggal di Asia Kecil, yang saat ini disebut Turki. Mereka menghadapi kesukaran dari orang-orang yang tidak senang dengan iman mereka yang baru. Seperti halnya Musa, Petrus juga mengingatkan orang-orang percaya yang sedang menderita bahwa Allah memiliki tujuan istimewa bagi mereka sebagai umat pilihannya. Bapak Ibu, kita masuk dalam pertanyaan, yaitu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapa yang bergabung dengan kelompok orang percaya dan apa yang terjadi kepada mereka? Ini ada di dalam ayat 41 jawabannya, yaitu yang pertama, yang tergabung dengan kelompok orang-orang percaya ialah mereka yang menerima pesan dari Petrus dan yang memberi diri untuk dibaptis. Terus apa yang terjadi kepada mereka? Orang-orang percaya ini memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang. Untuk yang nomor 2, pertanyaan nomor 2, orang-orang percaya baru ini menghabiskan waktu untuk melakukan apa? Ini terdapat dalam ayat yang ke-42, yaitu jawabannya orang-orang percaya baru ini yang pertama untuk mempelajari ajaran para rasul-rasul. Yang kedua, saling berbagi dalam persekutuan. Dan yang ketiga, memecahkan roti dan berdoa. Untuk pertanyaan yang ketiga, dampak apa yang diberikan oleh komunitas baru ini kepada para anggotanya dan kepada orang-orang di sekitarnya? Yaitu mereka disukai semua orang dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan pada komunitas ini. Untuk pertanyaan nomor 4, jika kita mengikuti contoh yang telah kita baca, akan menjadi seperti apakah gereja hari ini? Jika kita mengikuti contoh yang telah kita baca, akan menjadi apakah gereja hari ini? Yaitu tentunya kalau kita mengikuti contoh itu, gereja ini akan semakin maju dan dikenal oleh banyak orang, dan sehingga akan semakin banyak orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tentunya kita anak-anak Tuhan harus berani bersaksi, harus berani menyaksikan
tentang kasih kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Harus berani menyaksikan bahwa siapa Yesus yang kita sembah itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk pertanyaan nomor 5 ini terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai yang ke-8. Pertanyaan nomor 5 yaitu, mengapa Allah memilih orang-orang ini menjadi bangsa yang istimewa? Karena orang-orang ini adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Untuk pertanyaan nomor 6, bagi Anda, apa artinya menjadi bagian dari umat kepunyaan Allah sendiri? Menjadi bagian dari umat kepunyaan Allah sendiri bagi saya adalah kasih Allah yang besar yang telah memanggil dan memilih saya menjadi anak-anaknya. Umat-umatnya yang kudus yang telah memisahkan saya dari dunia, yang telah memanggil keluar dari kegelapan. Selanjutnya kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana bagian firman ini menggambarkan tentang gereja? Gereja adalah saya. Gereja adalah semua orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dan menjadi saksi, yaitu seperti saya memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan melaksanakan amanat agung Kristus. Itu untuk nomor 7. Lanjut untuk nomor yang 8. Apa arti menjadi umat pilihan Allah dan apa tujuannya? Menjadi umat pilihan Allah adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah berdasarkan kedaulatan Allah sendiri. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Jadi kita bersyukur kalau kita ini dipilih menjadi umat pilihan Allah. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita ini dipilih menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Nah, Tuhan juga mempunyai tujuan. Kenapa kita dipilih menjadi umat-umat pilihannya Tuhan, umat-umat Allah? Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, dari Allah, yaitu supaya apa? Kita ini berani menyaksikan tentang keajaiban-keajaiban yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar kesaksian kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sehingga kita bisa memenangkan banyak jiwa. Kita akan lanjut untuk pertanyaan nomor 9. Dari apa yang telah kita baca dan yang kita pelajari sejauh ini, apa itu gereja dan apakah tujuannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja adalah saya, yaitu orang percaya yang menjadi satu dalam tubuh Kristus, yaitu setiap orang percaya kepada Kristus yang telah menyelamatkan saya. Tujuannya yaitu apa? Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka juga menerima keselamatan. Tujuannya mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang agar mereka juga menerima keselamatan
seperti kita yang sudah dipilih oleh Allah, seperti kita yang sudah menjadi umat pilihan Allah. Lanjut untuk pertanyaan yang nomor 10. Jika Anda menjadi bagian dari umat kepunyaan Allah, apa yang seharusnya Anda lakukan? Ini terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9. Jika Anda menjadi bagian dari umat kepunyaan Allah, apa yang seharusnya Anda lakukan? Yaitu kita memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Dengan cara apa? Dengan cara bersaksi. Bersaksi Bapak Ibu. Dengan cara bersaksi, melalui kesaksian itu kita bisa mengajak orang supaya mereka bisa terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini pelajaran 10 kita sudah bisa menyelesaikan pelajaran yang ke-10 ini. Kiranya biarlah kita akan bertemu kembali di pelajaran yang selanjutnya. Dan saya yakin dan percaya malam hari ini kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, mari Bapak Ibu kita mau belajar untuk berani bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya. Kita akan tutup dalam doa di pelajaran ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami, supaya kami berani menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan di kelompok-kelompok kami, di orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, malam hari ini berkati kami semua yang sudah hadir di acara KKA ini. Kiranya berkat damai sejahtera-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa syukur kami malam hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.